Halo teman-teman, memasuki musim penghujan, populasi nyamuk di lingkungan sekitar rumah akan semakin meningkat. Salah satu penyakit yang banyak terjadi saat musim hujan adalah demam berdarah denggi. Demam berdarah menjadi salah satu ancaman kesehatan masyarakat. Selain tingginya keparahan penyakit yang ditimbulkan, penyakit ini juga bisa berisiko hingga kematian. Di Kota Semarang, kasus demam berdarah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Lantas, apa itu demam berdarah denggi? Demam berdarah merupakan infeksi virus denggi yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti kepada manusia. Tanda dan gejala demam berdarah bisa bermacam-macam, mulai dari demam tinggi, sakit kepala, ruam merah, nyeri sendi, hingga mual dan muntah, bahkan manifestasi perdarahan. Tahukah kamu, lingkungan juga bisa menjadi faktor risiko penyebaran penyakit DBD loh. Genangan air, barang bertumpuk, pakaian bergantung, serta tempat yang gelap dan lembab merupakan tempat tinggal favorit nyamuk penyebab DBD. Penyakit ini juga bisa menyerang siapa saja, mulai dari anak-anak hingga lansia. Eits, tapi tenang dulu, penularan DBD juga bisa dicegah loh, salah satunya melalui penggunaan insektisida. Lalu, bagaimana penggunaan insektisida di lingkungan kos? Simak video berikut ini. Demam berdarah menjadi salah satu akses kesehatan utama kota. Sebagai mencegah dilakukan masyarakat untuk penularan, salah satunya melalui insektisida. Ini akan melakukan cara terkait penggunaan insektisida untuk mencegah penyakit DBD saat ini sedang marak di Semarang. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu penghuni kos di daerah Semarang. Halo, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah, baik Mbak. Baik, langsung saja mungkin ya Mbak, saya tanya silakan. Yang pertama menurut Mbak, bagaimana sih keadaan di lingkungan sekitar tersebut? Kalau keadaan lingkungan di kos saya sih lumayan nyaman, tapi ada beberapa sih yang bersaing nyaman. Kayak ada banyak tempat berambut, terus ada genangan air lipat, sama di tempat kos saya ada talangan. Dari pengalaman Mbak sendiri, apakah Mbak merasakan banyak nyamuk di sekitar lingkungan kos Mbak itu? Kalau untuk nyamuk sih lumayan banyak ya Mbak, tapi kalau misal di dalam kamar ya itu nggak terlalu banyak sih Mbak. Tapi kalau misal di luar kamar saya ya kayaknya ini sih Mbak, lumayan banyak nyamuknya. Gitu. Nah, untuk penanggulangan hal tersebut biasanya nih Mbak menggunakan insektisida atau mungkin pakai listrik untuk membunuh nyamuk penyebab DBD itu? Kalau saya sih biasanya ini Mbak pakai yang jenis insektisida Mbak. Kalau boleh tahu jenis insektisidanya apa nih? Kalau saya sih biasanya ini Mbak pakai yang lotion kayak Transavan, tapi sih saya kadang-kadang juga pakai yang sekolah juga. Nah, kalau boleh tahu gimana sih cara penggunaan insektisida tersebut dan kapan, dan juga kapan Mbak menggunakan insektisida tersebut? Kalau saya sih biasanya ya Mbak ya, cara penggunaannya, kalau yang lotion itu ya saya langsung olesin ke tangan, terus ke kaki, ke seluruh anggota tubuh yang terbuka, kecuali wajah. Terus kalau untuk yang semprotan itu biasanya sih saya langsung semprotin ke ruangan kamar saya sebelum saya tidur. Nah, kalau untuk pemakaiannya sih biasanya saya pakai sebelum tidur Mbak, atau kalau tidak itu pas lagi banyak nyamuk. Oh gitu. Tadi kan dijelaskan ada penggunaan insektisida semprot ya Mbak. Nah, biasanya setelah pengaplikasian insektisida tersebut, biasanya Mbak menunggu dulu beberapa menit atau mungkin semuanya langsung digunakan kembali? Kami sih biasanya langsung pakai ya Mbak, ya nggak dulu gitu, kayak misalkan setelah saya semprot ke kamar saya ya kamarnya langsung saya pakai buat seperti itu. Nah, dari pengalaman Mbak sendiri, apakah penggunaan insektisida ini cukup efektif untuk mengurangi populasi nyamuk di sekitar lingkungan pribadi? Kalau menurut saya ya Mbak ya cukup efektif sih Mbak, soalnya setelah saya pakai itu saya tidur juga jadi nyamuk. Terus kalau untuk jumlah nyamuknya ya setelah saya kayak memakai insektisida tersebut itu jumlah nyamuk di kamar saya tuh lumayan berkurang, meskipun kalau di luar kamar ya kayaknya itu ya masih banyak sih Mbak. Terima kasih ya Mbak atas Ya waktunya. sama-sama, semoga membantu ya. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu penghuni kos. Halo Mbak. Halo Mbak. Mungkin langsung saja ya saya tanyakan. Iya, Nah, boleh. dari pengalaman Mbak sendiri, bagaimana sih lingkungan di sekitar kos Mbak ini? Ya, lingkungan di sekitar kos saya ini nyaman ya Mbak. Cuman minusnya itu menurut saya kalau habis hujan itu ada air mengenang di selokan, dan selokannya itu ada di depan kos saya. Oh begitu. Nah, dari pengalaman Mbak sendiri, apakah frekuensi nyamuk di sekitar kos Mbak ini terbilang banyak atau mungkin sedikit? Menurut saya pribadi sih terbilang banyak ya Mbak. Oh begitu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut,
apakah Mbak menggunakan sejenis insektisida atau mungkin raket listrik ketika ada nyamuk? Saya sih menggunakannya insektisida ya Mbak. Nah, kalau boleh tahu jenis insektisidanya apa nih Mbak? Jenis lotion Mbak. Oh, lotion. Nah, dari pengalaman Mbak sendiri, bagaimana sih penggunaan lotion insektisida lotion tersebut? Nah, dan kapan Mbak menggunakannya? Saya biasanya menggunakan lotion ini sebelum tidur ya. Terus cara mengaplikasikannya itu langsung balurin ke tangan, kaki, dan telinga. Nah, kalau boleh tahu kenapa sih Mbak memilih insektisida tersebut? Karena sangat mudah diaplikasikan menurut saya. Terus kan wanginya itu menyengat, jadi nyamuk tidak suka. Nah, dari penggunaan insektisida tersebut, apakah Mbak merasa nyamuk-nyamuk di sekitar kos Mbak ini berkurang atau mungkin masih ada? Ya menurut saya pribadi, kalau di kamar saya itu menjadi berkurang ya nyamuknya setelah saya menggunakan lotion tersebut. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Iya, sama-sama. Dari wawancara tersebut, diketahui bahwa penggunaan insektisida di lingkungan masyarakat, khususnya anak kos, masih belum sesuai dengan petunjuk penggunaan yang dianjurkan. Lalu, bagaimana penggunaan insektisida yang baik dan benar? Yang pertama yaitu insektisida lotion atau gel. Penggunaan insektisida ini cukup dengan mengoleskan lapisan tipis pada area kulit yang terbuka, dan hati-hati saat penggunaan karena rentan terkena mata dan tertelan. Yang kedua yaitu obat semprot pembunuh nyamuk. Untuk obat semprot, dosis biasanya ditentukan berdasarkan volume semprotan yang diperlukan untuk mencakup area yang diinginkan. Setelah penyemprotan insektisida, sebaiknya tunggu selama 15 menit di luar ruangan untuk menghindari paparan dari residu insektisida. Kemudian cuci tangan setelah mengaplikasikan produk. Nah, untuk menghindari paparan bahan kimia yang mungkin terjadi, pastikan lagi untuk membaca dengan seksama petunjuk penggunaan pada latar belakang produk dan mengikuti dosis yang disarankan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan meminimalkan risiko penggunaan berlebihan dan tidak efektif. Selain penggunaan insektisida, penting juga untuk melakukan upaya pencegahan lainnya seperti memperhatikan kebersihan dan sanitasi lingkungan sekitar, seperti menyapu daerah dalam rumah maupun luar rumah, guna mengurangi potensi perkembangbiakan nyamuk.